Shalom, puji nama Tuhan, kita bertemu kembali dalam Sabda Sadik. Sebelumnya mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk pertemuan yang indah pada saat ini. Kami akan membaca dan kami akan merenungkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Urapi hamba-Mu dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bacaan firman Tuhan pada saat ini terdapat dalam Galatia 6 ayat 2. Galatia 6 ayat 2 yang mengatakan, bertolong-tolonglah kamu dalam menanggung beban, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Apa yang dimaksud dalam beban pada saat ini adalah beban masalah atau kesulitan di dalam kehidupan. Sebagai orang percaya patutlah kita membantu sesama kita atau keluarga kita yang mengalami kesulitan. Karena firman Tuhan di dalam Galatia 6 ayat 2 mengatakan, bertolong-tolonglah kamu dalam menanggung beban, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Kita harus menanggung beban orang lain karena itulah yang diperintahkan oleh Tuhan. Di dalam 1 Korintus 12 ayat 25-26 Paulus menulis, supaya tidak ada perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang lemah mendapat perhatian yang sama, dan supaya tidak ada perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang sama saling memperhatikan. Ketika sahabat kita atau keluarga kita memerlukan pertolongan, patutlah kita mendengarkan apa yang menjadi persoalan. Kita mendengarkan dengan sabar apa yang menjadi pergumulannya. Dan kemudian kita berdoa. Kita berdoa bersama-sama supaya meringankan bebannya. Kita datang kepada Tuhan. Kita memohon kepada Tuhan supaya ada jalan keluar. Kita berikan kata-kata melalui firman Tuhan dan berdoa. Kita sebagai orang percaya doa adalah senjata, firman Tuhan dan doa. Dan kita membantu atau memberikan solusi dengan berdoa. Kita tahu doa adalah senjata bagi orang Kristen atau orang percaya yang percaya kepada Yesus Kristus. Kita berdoa bersama-sama meringankan beban sahabat kita atau saudara kita yang memerlukan pertolongan. Di dalam Efesus 4 ayat 32 dikatakan, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih dan saling mengampuni, sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu. Apa yang dimaksud dengan ramah? Sebelumnya bahwa judul firman Tuhan pada saat ini adalah saling memperhatikan dan menopang. Kita harus ramah terhadap teman kita atau orang lain. Sikap yang baik, sopan dan menyenangkan. Itu termasuk berbicara tentang dengan lembut, mendengarkan dengan sabar. Yang pertama-tama tadi saya katakan bahwa kita mendengarkan apa yang menjadi beban sahabat kita atau saudara kita ini, dengan menunjukkan dengan kasih, berbicara dan mendengarkan, memperhatikan apa yang menjadi pergumulan darinya. Jika kita ramah dan penuh kasih, kita akan menunjukkan bahwa kita adalah murid-murid Kristus. Di dalam Yohanes 13 ayat 35, Yesus mengatakan, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jika kamu saling mengasihi. Aplikasi dalam kehidupan kita, mari kita menjadi orang yang ramah dan penuh kasih. Mari kita berbicara dengan lembut, mendengarkan dengan sabar, menunjukkan perhatian kepada sahabat kita, dan yang terpenting adalah mengampuni orang lain. Dengan demikian kita akan menunjukkan bahwa kita adalah murid-murid Kristus. Kalau kita mengampuni kesalahan orang lain, seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam doa Bapa kami, mengampuni dulu, ampunilah sebelum kita harus mengampuni orang lain.
supaya doa kita dijawab. Amin. Tetap percaya kepada Tuhan Yesus dan menolong sesama kita. Itu akan membantu meringankan beban orang lain, mendengarkan, mendoakan, dan membantu. Dan juga pastinya kita mengunjunginya supaya semakin dikuatkan dan semakin mereka menjadi semangat, tidak berbeban berat. Seperti saat ini mereka yang mengalami pergumulan, misalkan bencana alam atau apapun itu, kita patutlah membantu mereka, mendoakan dan juga menolong mereka. Itulah firman Tuhan pada saat ini. Kiranya firman Tuhan itu akan menjadikan pedoman di dalam kehidupan kita. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Kiranya firman-Mu itu akan menjadikan kekuatan atau pertolongan di dalam kehidupan kami untuk saling mengasihi dan menolong sesama. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom.